Di balik sehelai kain, ada harapan yang ditenun dengan cinta. Bagi mereka, tenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah bahasa, cara perempuan Indonesia menjaga martabat dan mengubah nasibnya. Pengennya akan semakin banyak gitu ya anak-anak muda yang mau jadi penenun, baik itu untuk yang kapasitas besar, maksudnya untuk produksi, atau dia sebagai artis gitu ya, yang limited kayak misalnya kayak gitu. Dari Yogyakarta, sebuah gerakan lahir, menghidupkan kembali tenun, memberdayakan perempuan, dan menenun masa depan dengan tangan sendiri. Gitu. Jadi Lawe itu didirikan oleh 5 orang perempuan Indonesia dengan tujuan sebagai jembatan antara penenun tradisional dengan market masa kini gitu. Karena pada waktu para foundersnya Lawe itu memulai Lawe, mereka melihat bahwa tenun tradisional Indonesia yang sangat beragam itu kurang bisa memenuhi apa yang diminta oleh pasar. Jadi kain-kain itu hanya dipakai untuk upacara tradisional, baju-baju tradisional, dan juga dijual dalam bentuk lembaran gitu. Jadi belum ada nilai tambah. Itulah kenapa kemudian muncul ide keberadaan Lawe ini sebagai apa ya istilahnya? Tadi saya bilang jembatan gitu ya. Dengan cara mentransform atau mengubah, mendevelop itu jadi barang-barang masa kini dan kekinian gitu yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Semua berawal dari kepedulian, melihat warisan budaya yang perlahan terlupakan, dan pengrajin yang kehilangan ruang untuk berkarya. Lawe hadir bukan hanya untuk menjaga tradisi, tetapi untuk memberikan kehidupan baru bagi mereka yang menjaganya. Jadi Lawe ketika dapat inspirasinya waktu itu memang dari Sumba ya, tapi kemudian develop pertamanya itu memang pakai tenun dari Jogja. Nah, stereotip bahwa tenun Jogja itu yang banyak digunakan oleh masyarakat bawah, kaum rakyat jelata gitu ya, itu tuh jadi sesuatu yang cukup menantang ketika kami mencoba mengenalkan Lawe dengan pricing yang menengah gitu ya. Ini satu tantangannya. Dan stereotip dan banyak dikenal bahwa barang Jogja itu barang-barang Malioboronan yang murah dan massal kayak gitu ya. Itu jadi challenge ketika kami ketemu di market Jakarta gitu. Ini barang Jogja kok mahal gitu. Jadi proses edukasi konsumennya itu juga cukup panjang gitu ya. Kenapa produk Jogja juga harus dihargai dengan baik agar kami juga bisa membayar pengrajin kami dengan baik dan mereka juga bisa hidup dengan layak. Jadi seperti itu. Nama Lawe sendiri punya makna yang dalam. Dalam bahasa Jawa, Lawe berarti benang atau serat alam yang bisa ditenun. Simbol dari hubungan antar manusia, antar nilai, dan antar generasi. Dari satu benang bisa terjalin ribuan kisah. Begitu pula Lawe yang menjahit harapan melalui setiap langkah pemberdayaan. Memang itu jalan dua ya. Lawe sebagai community social enterprise punya dua legal. Di bagian PT itu memang kami create gitu ya, kami desain, produce dan market merchandising dengan menggunakan tenun tradisional berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi ketika kami pameran, ada custom produk begitu ya, kami tahu orang butuhnya apa sih sekarang. Kami pameran juga kami bisa mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang lain gitu. Kemudian kalau menseimbangkan itu dengan misi sosialnya Lawe, ya memang Lawe dari awal sudah misi sosial, pengembangan, empowering perempuan itu it's in the DNA gitu, itu nggak bisa dipisahkan. Setiap langkah yang dilakukan Lawe selalu ada unsur perempuan yang terlibat di sana, selalu ada kain tradisional yang kami bawa. Jadi memang nggak bisa dipisah, bisnis dan sosial semuanya akan jalan. Ada perempuan yang selalu kami libatkan, ada komunitas yang selalu kami ajak bekerja bersama, dan juga market yang harus kami layani. Jadi kurang lebih seperti itu. Lawe percaya bahwa perempuan adalah penjaga utama budaya.
Mereka bukan hanya pencipta kain, tapi juga penjaga nilai, ketahanan keluarga, dan pilar ekonomi lokal. Lawe hadir untuk memberi ruang, pelatihan, dan dukungan agar mereka bisa tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Lawe tidak berhenti pada tradisi. Mereka berinovasi, menghadirkan desain modern tanpa meninggalkan akar budaya. Lanyard bermotif tenun, tas dengan pola khas, hingga dekorasi rumah. Setiap produk membawa cerita dan identitas Indonesia. Lawe tumbuh bersama jejaring kolaborasi, bersama komunitas kreatif, hingga mitra korporasi. Lawe membuktikan bahwa budaya dan bisnis sosial bisa berjalan beriringan. Dampaknya nyata, lebih banyak perempuan yang mandiri, lebih banyak budaya yang hidup kembali. Di balik semua pencapaian, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, seperti benang yang kuat karena saling terkait, komunitas Lawe terus bertahan. Karena mereka percaya bahwa setiap tenun membawa harapan. Kalau cita-cita besarnya Lawe yang saat ini sudah mulai kami rintis, kami harapkan nanti bisa terwujud, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi. Lawe pengen punya satu integrated site yang bisa mengakomodasi kegiatan pertenunan Indonesia, ada sampling seperti living museum gitu, berbagai macam teknik tenun yang ada di Indonesia dan masih bisa digunakan untuk produksi juga, ada showroom, ada kelas-kelas yang bisa kami buka setiap saat untuk teman-teman yang bisa datang dan belajar di Lawe. Kami mengajak teman-teman yang lain untuk berkolaborasi dengan kami, kontak kami kalau ada yang bisa kita kerjakan bersama. Lawe akan siap sedia. Dari selai benang lahir ribuan cerita. Dari satu gerakan kecil tumbuh perubahan besar. Lawe Indonesia telah membuktikan bahwa budaya bukan sekedar warisan, melainkan kekuatan untuk mengubah kehidupan. Lawe bukan hanya tentang kain, tapi tentang perempuan yang berdaya, budaya yang tetap hidup, dan bangsa yang bangga pada jati dirinya. Lawe Indonesia menenun budaya, menggerakkan perempuan, dan menginspirasi bangsa. Siapa tahu di kotamu juga ada sosok yang menginspirasi seperti mereka. Share kisahnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. See ya!